Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2701, Ketua Tim Tong. Kamu tidak harus sopan. Chen Jin sudah memberitahumu apa tujuan mengundangmu, kan? Ketika masalah ini disebutkan, mata Tong Jun dan rekan lainnya langsung berbinar. Laporkan kepada Lord Zhen Yue, Kapten Chen sudah memberitahu kami. Sebelumnya, anggota yang pensiun atau akan segera pensiun di dalam dan di luar Liga Wu semuanya sakit dan lemah setelah mengetahui tentang Chen Jin. Sementara yang lain masih mengkhawatirkan masa depan mereka, pria bermarga Chen justru memeluk pangkuan pemimpin utusan Zenyu. Dan orang-orang seperti Tong Jun, meskipun mereka memiliki pensiun yang tinggi dari Liga Seni Bela Diri dan pada dasarnya tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka, ambisi mereka tidak ada, gen pertarungan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tulang dan darah mereka. Oleh karena itu, setelah menerima kabar dari Chen Jin, mereka bergegas ke kota Hexian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena alasan khusus di sini di Daku, identitas saya tidak dapat dipublikasikan, jadi Anda bisa memanggil saya Tuan Muda Lin atau Bos Lin. Adapun masalah lainnya, Anda bisa menghubungi pangeran secara langsung. Lin Mo juga sangat gembira saat ini. Awalnya, dia berpikir akan sangat bagus jika Cheng Chen dapat merekrut lebih dari 10 orang, tetapi dia tidak menyangka tim penembak jitu yang terdiri dari 50 orang akan datang ke sini. Dan hanya mereka yang memiliki kontak mendalam dengan aliansi bela diri yang mengetahui betapa kuatnya anggota aliansi bela diri. Pensiun bukan karena kehilangan kekuatan. Seperti Tong Jun dan yang lainnya di depan mereka, instruktur dari keluarga besar manapun sudah lebih dari cukup. Dan alasan mengapa mereka pensiun hanya karena perubahan aktivitas Liga Wu. Orang-orang tua harus memberi jalan bagi para pendatang baru. Hanya dengan mewariskan warisan dari generasi ke generasi barulah efektivitas tempur Super Liga Wu dapat dipastikan. Iya, Tuan Lin, Tong Jun dan yang lainnya memberi hormat lagi. Mata mereka menyala-nyala. Perbuatan Lin Mo telah tersebar luas di dalam aliansi bela diri. Tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa meskipun bulu kaki Lin Mo ada dalam daftar, masa depan akan cerah. Yang paling disukai Lin Mo adalah momentum seragam mereka, yang membuat mereka merasa sangat nyaman. Lihatlah lagi rakyat pangeran. Apakah mereka sedang duduk atau tidak, berdiri atau tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan. Pangeran di samping memperhatikan ekspresi jijik Lin Mo, dan secara alami menebak apa yang dipikirkan Bos Lin. Dia berbalik untuk melihat bawahannya, dan senyuman licik tiba-tiba muncul di wajah sang pangeran. Saudara Tong, oke, kamu harus mengubah postur tubuhmu. Itu terlalu mencolok, sangat mudah untuk mengenalinya. Setelah perkataannya, Tong Jun dan yang lainnya juga merasa itu masuk akal. Saudara-saudara, santai saja. Selama beberapa hari ini, semua orang akan belajar dari pangeran. Karena Tuan Lin perlu menyembunyikan identitasnya, tentu saja kita harus melakukan perubahan. Di bawah sapaan Tong Jun, semua anggota tim penembak jitu mereka segera bubar menjadi utuh. Lalu Afei dan yang lainnya meniru tampilan sinis tersebut. Mereka sedikit canggung pada awalnya, tetapi di bawah bimbingan Afei, mereka secara bertahap menjadi lebih alami, dan orang yang merokok-merokok dan orang yang minum-minum. Lin Mo, aku mati rasa, jika Anda belajar dengan baik, Anda tidak akan mampu melakukannya, dan jika Anda belajar dengan buruk, Anda akan lolos. Pangeran melihat ekspresi kempes Lin Mo dan mendekatinya dengan sikap rendah hati. Saudaraku, apa kabar? Lin Mo menghela nafas dalam hati, kamu adalah sapi tua yang membukakan pintu untuk sapi betina. Sapi, Bib sudah pulang. Dia bahkan tidak memperhatikan dengan baik penampilan heroik Tong Jun dan yang lainnya sebelum dia benar-benar terpesona. Sabuk sang pangeran tersesat. Namun, Lin Mo tidak mengoreksinya. Lagi pula, apa yang dikatakan pangeran itu bukannya tidak masuk akal. Tanda hormat yang jelas khusus untuk aliansi bela diri memang terlalu mencolok. Dan saat kepalanya mulai berubah menjadi hijau, anak buah pangeran bergegas masuk. Bos,
Uang tebusan keluarga Kong telah tiba. Apakah kamu di sini? Aku Cao. Ayo pergi, saudara Tong. Ayo kita periksa perbekalan bersama dulu. Kalau sudah selesai, perjamuan Jie Feng hampir siap. Pemimpin bersama pangeran selanjutnya. Sekelompok orang pergi dengan tergesa-gesa. Lin Mo melihat ke belakang dan tersenyum pahit. Harus dikatakan bahwa anak ini memang komunikator yang baik. Dalam beberapa jam, dia berbaur dengan Tong Jun dan yang lainnya. Dan sekarang mereka semua berada di pihak yang sama. Bakat, dengan bantuan para veteran seperti Tong Jun, materi persiapan perang keluarga Kong diperiksa dalam keadaan hilang. Tuan Lin, semuanya baik-baik saja. Kecuali yang baru, semuanya cukup bagus. Lin Mo mengangguk dan melihat bahwa Kong Xiangtian juga terkekang oleh ancaman pangeran. Iya, anjing tua ini memiliki integritas. Fei akan mengirim Kong Zi pergi nanti, biarkan dia lebih bermartabat. Oke, bos, saya berjanji untuk memberinya kelompok yang layak dan pergi dengan damai. Setelah selesai berbicara, Fei dia mengeluarkan pistolnya dan berencana untuk menembak Kong Zi secara langsung. Tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, pangeran di belakangnya menendangnya. Cao, apakah kamu punya penyakit serius? Kakak memintamu mengembalikan Kong Zi ke keluarga Kong. Begitukah? Kalau begitu aku mengerti. Hehe, Fei menggaruk kepalanya dan terlihat bijaksana, terlihat naif. Penampilannya, tidak ada aura ganas yang memerintahkan pembantaian kelompok pembunuh keluarga Kong. Cih, kamu benar-benar bodoh. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh cinta padanya sejak awal. Lin Mo tersenyum ke samping, dia mungkin terserah kamu. Ikuti aku, saya sangat pintar. Tidak mungkin mengikuti saya, sama sekali tidak mungkin. Pangeran melihat senyum konyol di wajah Fei dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lin Mo mengabaikan kedua orang idiot ini. Sekarang perbekalan telah tiba. Sudah waktunya dia membuat pengaturan secara keseluruhan. Karena dia tidak menyangka Chen Fei bisa merekrut begitu banyak penembak jitu, tidak ada persenjataan yang disediakan untuk mereka di gudang. Lin Mo hanya meminta Tong Jun memilih 9 orang untuk membentuk tim penembak jitu yang beranggotakan 10 orang, sedangkan penembak jitu yang tersisa ditugaskan ke pasukan pangeran untuk membentuk tim tempur yang terdiri dari 50 orang. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk memimpin kelompok pemula pangeran dengan senjata panas. Oke, mari kita mengenal satu sama lain dulu. Kita mungkin harus menghadapi pertarungan yang sulit dalam beberapa hari ke depan. Perahu judi Rongli akan segera dimulai, dan pertarungan antara Lin Mo dan Ding Li akan segera hadir. Setelah pengaturan Li Lin Mo selesai, semua orang memesan hotel terbesar di kota Heshan untuk menyambut Tong Jun dan lainnya. Dalam beberapa hari berikutnya, persiapan pertempuran yang tertib dimulai. Di sisi lain, lelaki tua keluarga Kong itu akhirnya bertemu dengan putra ketiganya. Ketika Kong Zi muncul dengan perban di kepala dan tangannya, mata Kong Xiangtian tertegun, ini terlalu menyedihkan. Ayah, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Hari-hari ini ketika dia disiksa oleh Fei dan sang pangeran adalah saat-saat di mana Kong Zi paling merindukan keluarganya. Saat ini, dia melihat ayahnya, yang berada di rumahnya. 40-an pria itu langsung menangis, merasa sangat sedih. Kong Xiangyun memandangi putra ketiga dan sakit hati serta amarahnya tiba-tiba bercampur. Dia sangat marah sehingga dia ditangkap bersama begitu banyak anggota elit keluarga. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bereaksi, "Di mana yang lain? Kenapa hanya kamu yang kembali? Bukankah aku setuju untuk melepaskan semua anggota keluarga Kong? Bocah tak tahu malu, beraninya kamu menggangguku." Pada titik ini, Kong Zi menangis dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang dia ragukan. Semua mati, Kong Zi menatap mata ayahnya yang pembunuh dan terus mundur ketakutan. Setelah mengangguk ketakutan, wajah lelaki tua itu memerah. Kamu, orang tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah putranya, lengannya gemetar. Ada rumor di masyarakat bahwa pembunuh keluarga Kong dibunuh oleh Lin Mo Tuan. Saat itu lelaki tua itu tidak mempercayainya.
Bagaimana bisa hampir 1000 elit dimusnahkan dalam sekejap? Tidak peduli apa, itu hanya kegagalan misi dan hilangnya tenaga kerja. Keluarga Kong, saya telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, Anda adalah pendosa keluarga, Puff. Kong Xiangtian tidak dapat menerima pukulan ini untuk sesaat, dan dengan kemarahan di dalam hatinya, dia meludah dengan keras, keluar seteguk darah keluar, lalu dia jatuh ke tanah. Ayah, ada apa denganmu? Ada orang di sini, ada orang di sini. Setelah teriakan minta tolong Kong Zi yang mendesak, keluarga Kong berada dalam kekacauan total. Tak lama setelah putra sulung meninggal, kepala keluarga tiba-tiba tumbang lagi. Keluarga Kong yang semula menyendiri dan menyendiri tiba-tiba mengalami depresi, dan langit dipenuhi kesedihan. Tuan, kepala keluarga Wu ada di sini untuk menemui Anda. Kepala pelayan melaporkan dengan lembut setelah mengetuk pintu. Di ranjang rumah sakit, Kong Xiangtian mengangguk lembut dengan wajah yang tidak sehat, biarkan dia masuk. Tak lama setelah pengurus rumah tangga berbalik dan pergi, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Begitu pintu terbuka, Wu Daoi datang ke ranjang rumah sakit dengan ekspresi khawatir. Saudara Kong, mengapa kamu melakukan ini? Jika kamu juga jatuh, keluarga Kongmu tidak akan memiliki pemimpin. Keduanya memiliki hubungan pribadi yang dekat, dan keluarga mereka juga memiliki banyak proyek kerjasama. Wu Daoi mengetahui hal itu setelah mengetahui tentang Tuan Kong sakit. Dia datang mengunjunginya sesegera mungkin. Kong Xiangtian memaksakan senyum dan memberi isyarat kepada kepala keluarga Wu untuk duduk. Hei, betapa malangnya keluarga kita, ada seorang pendosa bernama Kong Zi. Saat mendengar nama putra ketiganya, Tuan Kong terbatuk-batuk lagi dengan marah. Ketika Wu Daoi melihat ini, dia bergegas dan membelai punggungnya untuk memberikan ventilasi. Saudaraku, tidak ada gunanya menenangkan api. Kamu tidak boleh jatuh. Jika kamu marah sekarang, maka Lin Mo akan lebih bangga. Kita sedang menghadapi musuh yang kuat, jadi kita masih harus memikirkan baik-baik tentang kita, rencana masa depan. Setelah bujukannya, Kong Xiangtian sedikit tenang. Wu Daoi diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Dia takut Kong Lao akan segera musnah. Setelah bertahun-tahun bekerja sama, keluarga Wu menjadi makmur. Jika Kong Lao meninggal, jalur keuangan mereka akan terputus. Setelah Kong Xiangtian menarik napas beberapa kali, rona merah di wajahnya berangsur-angsur surut. Hei, Pak Tua, saya telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 10 tahun untuk sepenuhnya melatih para pembunuh elit ini. Sekarang mereka akan dihancurkan kapan saja, bagaimana mungkin saya tidak merasa tertekan? Menghadapi keluhannya, Wu Daoi dia juga mengangguk sesuai persetujuan. Saudara Kong, karena semuanya sudah terjadi, kita tidak dapat mengubah apapun. Sekarang, kita masih harus menemukan cara untuk membunuh Lin Mo seperti ini. Dilihat dari perilaku Lin Mo, orang ini kejam dan bengis, membasmi akarnya. Jika dia tidak mengambil tindakan sesegera mungkin, dia mungkin harus menyerang keluarga Kong. Sebelum dia selesai berbicara, Tuan Kong berbicara dengan niat yang keras dan bertepuk tangan. Jika dia berani datang ke Anan, aku akan membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Wu Daoi tampak terkejut, dan dia kehilangan kesabaran lagi. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa pihak lain itu kuat? Ribuan orang elit Anda telah dimusnahkan oleh resimen, dan Anda masih keras kepala di sini. Pantas saja Kong Xiangtian, lagi pula, beberapa orang jelas sudah mati dan badannya busuk, namun mulutnya masih keras. Kong Xiangtian sebenarnya sedikit panik terhadap Lin Mo. Lin Mo telah dengan sempurna menunjukkan kekuatannya dalam 2 pertemuan tersebut. Ini hanya dangkal, Lin Mo masih memiliki keluarga Zhao yang dapat diandalkan, dan ketika mereka akan melakukan konfrontasi langsung, Kong Xiangtian tidak yakin. Tapi sekarang dengan adanya orang luar, bagaimana dia bisa menunjukkan kepengecutannya dan tidak mampu mempermalukan orang itu? Bagaimana mungkin Wu Daoi, yang telah mengenal Tuan Kong selama bertahun-tahun, tidak mengetahui karakternya, tetapi tidak berusaha menunjukkannya? Bagaimanapun,
keluarga Kong adalah pendukung keuangan dan ayahnya. Saudara Kong, tenangkan amarahmu. Kekuatan keluarga Kong terlihat jelas bagi semua orang di Daku. Jika Lin Mo benar-benar berani datang ke Anan, akan lebih mudah bagimu untuk membunuhnya daripada melakukannya dengan mudah. Gelombang ini kentut pelangi, ditampar Pak Kong sangat puas. Namun gaya Wu Daoyi langsung berubah. Tapi Lin Mo seperti kura-kura, bersembunyi jauh di kota Heshan, terlalu jauh bagi kita untuk mengambil tindakan. Itu benar. Aku ingin tahu apakah saudara kelima punya cara yang baik untuk membersihkannya, Lin Mo ini, Kong. Xiang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, karena pihak lain datang untuk menyebutkan hal ini. Pasti ada solusinya, sebaliknya jika Anda berani menyerangnya sendiri, keluarga Kong tidak akan mudah diacau. Wu Daoyi tersenyum misterius, Saudara Kong, itu bukan ide yang bagus, tapi itu bisa menyelesaikan Lin Mo sepenuhnya. Setelah Kong Xiang Tian mendengarkan rencana Tuan Wu, senyuman terkejut muncul di wajahnya. Metode ini bagus. Setelah berulang kali menyetujuinya, dia hampir berhenti bertepuk tangan. Wu Daoyi juga menambahkan dengan wajah gembira bahwa kedua keluarga memiliki kepentingan yang sama, dan musuh keluarga Kong tentu saja adalah musuh keluarga Wu-nya. Dan saudaraku, bukankah Pangeran Gabriel ada di Anan? Kamu bisa memintanya membantu jika perlu. Pada titik ini, Kong Xiang Tian, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba terlihat bermasalah. Dia sebenarnya sudah mempertimbangkan rencana ini sebelumnya, bukan karena dia tidak mau, itu karena dia tidak berani. Awalnya, setelah seseorang memberitahu Pangeran ke-6 tentang Gunung Jinchaishan, dia masih menunjukkan ketertarikan yang kuat. Belakangan, ada rumor bahwa setelah Tiger melakukan wawancara pribadi dengan Lin Mo, Pangeran ke-6 tetap bungkam tentang masalah Jinchaishan, bicarakan itu. Ekspresi Wu Daoyi berubah ketika dia mendengar ini. Itukah sebabnya kamu meminta kami menghentikan rencana kami untuk kota Panyang sebelumnya? Iya, itu karena saat ini, jika tebakanku benar, mungkin Pangeran ke-6 sudah membuat semacam kesepakatan dengan Lin Mo. Ini adalah juga salah satu alasan mengapa Kong Xiang Tian takut pada Lin Mo adalah karena banyak hal yang tidak perlu dijelaskan dengan jelas. Namun perubahan sikap Pangeran ke-6 sebelum dan sesudahnya merupakan pertanda jelas bahwa ia tidak ingin menyentuh Lin Mo. Ini benar-benar sulit untuk ditangani. Rahasia macam apa yang dimiliki bocah ini sehingga dia benar-benar dapat menjalin hubungan dengan Pangeran ke-6. Ketika Wu Daoyi mendengar hal ini, kepahitan tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah berpikir lama, dia menggigit gigi peraknya. Saudara Kong, kalau begitu, untuk mencegah kecelakaan, kita harus menghubungi Zenla dulu. Jika kita benar-benar tidak berdaya, kita bisa mendapatkan dukungan dari mereka. Cara ini lumayan, jika ada Zenla, tanpa api dukungan dari semua pihak, bahkan jika Lin Mo memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia akan mati di sini. Dan jika Pangeran ke-6 benar-benar ingin bersatu dengan Lin Mo, keselamatan keluarga Kong mereka juga akan mendapat lapisan perlindungan ekstra. Tapi metode ini bagus, tapi Tuan Kong mengerutkan kening. Saya khawatir masalah ini akan menimbulkan masalah bagi saudara Wu. Anda juga tahu bahwa Pangeran Gabriel tinggal di Anan sekarang, dan tidak nyaman bagi saya untuk pindah ke sini. Wu Daoyi juga setuju dengan hal ini. Bagaimanapun, keluarga Kong adalah segalanya. Sebagai pendukung keluarga kerajaan, selama tidak ada keretakan, pekerjaan dangkal tetap harus dilakukan. Wu Daoyi secara alami langsung setuju. Tidak masalah, serahkan saja masalah ini padaku. Meskipun keluarga Kong selalu bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Zenla, urusan yang melibatkan transportasi material sepenuhnya diserahkan kepada Wu. Karena keluarga bertanggung jawab, maka tidak sulit bagi keluarga Wu untuk menghubungi Zenla. Saudara Kong, tolong jaga dirimu baik-baik dulu, dan aku akan pergi dulu. Setelah menyapa, Wu Daoyi langsung pergi. Di dalam ruangan, Kong Xiang Tian memiliki senyum bangga di wajahnya saat dia memikirkan metode pemimpin keluarga Wu dalam menangani Lin Mo. Lin Mo, tunggu saja sampai mati. Kata-kata itu dibagi menjadi 2 bagian.
Dengan datangnya acara kapal raksasa Rongli, Lin Mo juga sudah siap, dan 2 kapal perang yang diperoleh dari keluarga Kong saat ini baru digunakan untuk transportasi. Satu-satunya hal yang membuatnya terdiam adalah kedua kapal perang itu telah diubah hingga tidak bisa dikenali lagi oleh AVG. Adakah di antara kalian yang bisa memberitahuku apa maksud AV nomor 1 dan AV no 2? Lin Mo mengangkat jarinya dan menunjuk ke kapal perang berwarna-warni yang diparkir di dermaga yang dicat semprot, dan bertanya tanpa berkata-kata. Hehe, karena kata pangeran, kapal jenis ini yang mampu mengangkut kurang dari 500 orang tidak layak diberi nama oleh pangeran. Kupikir aku harus tetap menyebutkannya, jadi aku dengan enggan menyumbangkan namaku. Lin Mo melihatnya, dengan senyum bahagianya. Dia tidak terlihat sedikit malu sama sekali, tetapi karena perubahan telah dilakukan, dia tidak diperbolehkan untuk mengecat ulang lagi. Hei, ayo pergi, Lin Mo menghela nafas dan kemudian melangkah ke AV yang aneh ini. Sekitar pukul 10 malam, Ding Li membawa salah satu anak buahnya ke laut lepas, dan tidak jauh dari kapalnya terdapat kapal Rongli yang terkenal di Dakuding. Sebagai salah satu dari 10 kapal pesiar terbaik di Daku, Rongli memang mewah. Total ada 12 lantai atas dan bawah, seluruh lambung secara teoritis dapat menampung senjata dan awak kapal. Saat ini, beberapa kapal pesiar diparkir di sekitar kapal raksasa itu, dan helikopter terdengar digeladak. Pada pertemuan akbar itu, semua bawahan menatap kosong. Bos, bisakah kita naik perahu nanti? Semua bawahan memandang Ding Li dengan penuh harap. Menghadapi pemandangan sebesar itu, semua orang ingin membuka mata. Ding Li menjelaskan dengan senyum berani, di Rongli, 1 tiket secara teoritis hanya bisa membawa 2 orang, tapi karena acaranya dimulai besok, saya bisa buka mata hari ini. Tapi ingat, perhatikan identitas Anda saat naik kapal. Oke, terima kasih Saudara Ding Li, kami mengetahuinya dengan baik. Melihat bos setuju, bawahannya langsung bersorak. Ding Li tiba sehari lebih awal, sebagian untuk mempersiapkan acara perjudian akbar ini. Keluarga Kong telah merilis berita bahwa kotak hitam misterius yang dihadiahkan kali ini berisi harta yang tak ternilai harganya. Karena berita ini juga menarik partisipasi lebih banyak orang kaya dan kekuatan berkuasa. Di sisi lain, terjadi pertarungan antara Ding Li dan Pangeran Lin Mo. Sesuai kesepakatan sebelumnya, mereka juga akan bertarung di laut lepas usai acara perjudian. Ding Li sudah melakukan persiapan yang cukup untuk itu. Ia juga mengatur 4 kapal perang sendirian, belum lagi senjata berat seperti senapan mesin ringan. Setelah kapal perang mendekat, Ding Li mengeluarkan lebih dari 500 bawahannya dan menaiki kapal. Saat ini, banyak tembakan besar di Rongli yang datang terlebih dahulu dengan tujuan memenangkan kejuaraan dan mendapatkan kotak hitam. Tuan Ding, ketika Ding Li berbalik, Kong Zi dengan cepat datang dari belakang. Setelah beberapa hari pelatihan, luka Kong Zi telah pulih sepenuhnya, tetapi telinga dan tangan kanannya masih dibalut perban tipis. Ding Li memandangnya seperti ini dan menggerakkan sudut mulutnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Kong, apa yang kamu lakukan? Hei, ini bukan karena Lin Mo sialan itu. Lupakan saja, Tuan Muda Ding ada di sini. Saya sudah menyiapkan jamuan makan sebelumnya. Kata Kong Zi dengan antusias. Dia mengikuti pangeran ke kotak pribadi kapal pesiar. Jarang sekali lelaki tua itu tidak menghukum Kong Zi atas kegagalannya kali ini. Jadi Kong Zi tentu saja harus berperilaku baik. Sebagai kabin teratas Rongli, dekorasinya tentu saja sangat mewah, dan meja makan di bawah kristal sudah diisi dengan makanan mewah. Sedikit air dan anggur terlebih dahulu. Saya berharap Tuan Kong akan memenangkan kejuaraan besok dan memenangkan kotak hitam. Dia mengulurkan tangannya untuk menghindari memukul pria yang tersenyum itu. Ketika Ding Li mendengar berkah Kong Zi, dia secara alami mengangkat gelas anggurnya dengan gembira. Tetapi ketika dia hendak meletakkan gelas anggurnya, pintu kotak itu ditendang hingga terbuka. Kong Zi bertepuk tangan, berdiri dan memarahi dengan marah. Wanita jalang itu, kamu juga bisa masuk ke sini.
seseorang melemparkan wanita jalang buta ini ke laut untuk memberi makan ikan. Dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan hendak menamparkan pihak lain. Tapi saat dia mengangkat tangannya, si orang asing tiba-tiba mengeluarkan pisau. Bodoh, sebelum Kong Zi sempat bereaksi, pisau tajam itu langsung menusuknya. Untuk mencegah kecelakaan, pria itu membuat lebih dari selusin luka di dada Kong Zi sebelum dia menghentikan perbuatannya. Di dalam kotak, Ding Li ketakutan dengan pemandangan yang tidak siap ini. Ketika dia buru-buru berdiri dan menyusut ke sudut, suara tembakan terdengar di sekitar Rong Li, dan jeritan berlanjut untuk beberapa saat. Semoga perjalananmu menyenangkan, Tuan Ding. Pembunuh itu memandang Ding Li dengan senyum kejam di wajahnya. Siapa kamu? Dan satu-satunya jawaban hanyalah peluru dingin. Pembantaian konspirasi telah resmi dimulai. Menjelang dini hari, Pangeran Lin Moye pun datang ke kapal Rong Li. Pencahayaan yang mewah, lambung kapal yang besar, bahkan angin laut yang bertiup melalui kapal raksasa tersebut membawa aroma kemewahan. Tapi Lin Mo tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat kapal raksasa di depannya. Selain simfoni yang terus-menerus datang dari kapal, tidak ada suara lain yang datang dari seluruh kapal. Meskipun lampunya berkedip-kedip, hal itu tidak populer. Meski perhelatan akbar resmi dimulai besok, namun fenomena di hadapan saya memang agak aneh. Mungkinkah petugas servis pun tidak hadir? Saudaraku, kita akhirnya sampai. Kapal perang rongsokan semacam ini sangat bergelombang hingga aku ingin muntah. Aku akan naik ke kapal besar dulu untuk menenangkan diri dan minum anggur untuk meredakan keterkejutannya. Sebagai kapal perang mendekat, sang pangeran melompat, kakinya melihat ke permukaan laut. Kami tiba di tangga menaiki kapal raksasa dalam sekejap mata. Aku akan membuka jalan untukmu dulu, ayo pergi dan lihat apakah ada gadis yang tampan. Kata-kata dan perbuatan ini langsung menarik sorak-sorai dari bawahannya. Saudara pangeran sangat terampil, saudara pangeran luar biasa. Seseorang di antara mereka benar-benar meletakkan jarinya di sudut mulutnya dan bersiul. Namun, saat semua orang bersorak, Lin Mo tiba-tiba berhenti. Pangeran, hati-hati, ada yang tidak beres dengan kapal ini. Dia awalnya berencana untuk mencegah pangeran menaiki kapal, tapi sayangnya dia sudah selesai berbicara. Di bawah sanjungan bawahannya, pangeran menghilang di depannya sebagai jika dia diberi suntikan darah. Lin Mo melihat ini dan buru-buru mengikutinya. Awasi kapal perang dan peringatkan lingkungan sekitar. Melihat ekspresi serius Lin Mo, semua orang mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda. Saudara-saudara, tolong peringatkan lingkungan sekitar. Begitu Afei selesai berbicara, semua orang siap bertarung. Saat Lin Mo mendekati Rong Li, kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat. Ketika dia baru saja melangkah ke tangga naik, bau darah yang kuat mengalir ke arahnya. Saudaraku, saudaraku, cepatlah datang. Ketika Lin Mo mendengar panggilan mendesak sang pangeran, hatinya bersatu dan dia menaiki kapal secepat kilat. Namun, ketika dia tiba di geladak, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Di bawah cahaya terang, seluruh dek ditutupi dengan mayat, dan darah merah cerah masih mengalir dengan sedikit panas. Ada yang menjadi tamu, ada yang menjadi pelayan, dan ada pula yang menjadi pengawal. Ekspresi wajahnya bermacam-macam, ada yang gugup, ada yang takut, ada yang ketakutan, namun matanya semua dipenuhi keengganan dan keengganan. Banyak pengawal dan preman yang masih memegang senjata di tangan mereka, dan dari perkelahian yang berantakan dan tidak teratur di sekitar mereka, terlihat bahwa mereka telah melakukan perlawanan sebelum meninggal. Hanya saja penyerangannya datang terlalu cepat, saat bereaksi sudah terlanjur terkena, dan banyak terdapat mayat berwajah gelap dan berbibir putih. Jelas itu tandanya keracunan. Bahkan pangeran yang riang pun tercengang saat ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Lin Mo menjawab dengan marah. Bagaimana saya tahu? Saya juga dalam masalah. Begitu dia selesai berbicara, pangeran keluar dan berseru. Sialan, aku kenal orang ini. Bukankah mereka preman Ding Li? Saat kita pergi ke kota Haifang terakhir kali, orang-orang ini berdiri di samping Ding Li.
mereka sangat sombong saat itu. Pangeran selalu sangat terkesan oleh orang-orang sombong seperti itu. Lin Mo berjalan mendekat dan berlutut. Ketika dia melihat luka almarhum, dia tidak bisa menahan cemberut. Jarum bunga pir hujan badai, dan juga sangat beracun. Dia pernah menemukan hal ini sebelumnya, senjata tersembunyi yang menakutkan semacam ini. Jika dia tidak hati-hati, bahkan dia, Lin Mo, akan terkena dampaknya. Hal ini memperjelas bahwa ratusan mayat di hadapan mereka terbunuh oleh senjata tersembunyi tersebut dan kemudian mati karena racun. Tak heran mengapa lubang peluru di lokasi kejadian begitu berantakan. Mengapa kita tidak kembali dulu? Tempat ini terlalu ramai. Meskipun sang pangeran telah membantai banyak orang, dia telah menyelesaikannya dengan tangannya sendiri. Pemandangan seperti ini membuatnya merasa ketakutan. Simfoni yang seharusnya elegan membuat seluruh kapal pesiar tampak lebih tenang. Ditambah dengan suara ombak yang naik dari angin laut di sekitarnya, seluruh pemandangan terasa seperti dunia bawah. Tapi setelah Lin Mo mendengar lamaran sang pangeran, dia menggelengkan kepalanya. Mari kita periksa terlebih dahulu untuk melihat apakah kita dapat menemukan petunjuk tentang apa yang menyebabkan tragedi ini. Juga, carilah yang selamat, itu bukan investigasi jantung atau gangguan obsesif-kompulsif Lin Mo. Hanya saja jika pelaku sebenarnya bukan ditemukan, dia dan pangeran akan orang-orang yang masih hidup ini akan disalahkan. Terlalu aneh di sini, jika kamu takut, kembalilah dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Mo memegang erat Taya dan berjalan ke depan dengan hati-hati dengan jarum misterius tersembunyi di lengan bajunya. Namun, yang tidak dia duga adalah awalnya dia hanya mengkhawatirkan keselamatan sang pangeran. Jadi dia memberikan pengingat, namun kalimat seperti itu langsung merangsang sang pangeran. Matilah, aku sudah tumbuh begitu besar sehingga aku masih tidak tahu apa artinya takut. Sang pangeran pertama-tama melihat mayat-mayat di sekitarnya dan langsung menggoyangkan tubuhnya. Sungguh sial, bukan aku yang membunuhmu. Setiap ketidakadilan mempunyai pemiliknya sendiri, jadi jangan mencariku. Setelah dia bergumam dalam hati, dia mengikuti Lin Mo ke kabin. Saat kami sampai di lobi lantai 1 kabin, lampu di tempat yang luas itu lebih terang, dan puluhan meja serta mesin permainan baru bersinar terang. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika tidak ada mayat tersebar di mana-mana. Saudaraku, berapa banyak tangan yang ingin kamu mainkan? Bukankah ini agak tidak pantas saat ini? Pangeran bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat Lin Mo mendekati meja permainan, sambil menunjuk noda darah dan mayat di sekitarnya. Lin Mo memutar matanya, tidak bisa mengeluh. Brengsek, aku hanya ingin memeriksa jejak pembantaian itu. Lagi pula, aku tidak tertarik berjudi, dan aku juga tidak tertarik pada uang. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok dan mulai memeriksa sisa jejaknya di meja permainan. Pangeran mengacungkan jempol, dia memang kakak tertua, ini bagus. Lin Mo mengamati dengan cermat di sepanjang meja judi. Setelah mengambil beberapa langkah, wajah manusia tiba-tiba muncul di depannya. Aku akan pergi ke bendunganmu. Bahkan Lin Mo ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba itu. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Namun, dalam proses ini, dia juga melihat lawannya dengan jelas, dan menarik kekuatannya hingga batasnya. Sisa tenaga hanya menendang jatuh lawan. Wah, saudaraku, kenapa kamu menendangku? Pangeran bertanya dengan wajah sedih setelah dia sampai di akhir. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu menakutkan? Jika wajah hidup tiba-tiba muncul di tempat seperti ini, kamu akan membuatku takut. Hei, aku tidak begitu terpesona dengan pengamatanmu, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Jadi aku mendekat saja dan melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu. Pangeran menggaruk kepalanya dan langsung tersenyum. Saudaraku, apakah kamu menemukan sesuatu? Lin Mo memberi isyarat kepada pangeran untuk mendekat, dan kemudian menjelaskan. Tempat-tempat ini semua bekas-bekas pedang, tapi ini bekas-bekas peluru. Lihat lagi, mayat-mayat ini semuanya berakibat fatal dengan satu gerakan, yang menunjukkan bahwa si pembunuh adalah ahli pembunuhan. Dan lihatlah para wanita ini,
sepatu hak tingginya tertata rapi dan tidak ada tanda-tanda akan lari. Artinya, si pembunuh tiba-tiba menyerang mereka tepat di sebelahnya, dan untuk bisa melakukan ini, si pembunuh harus berpakaian seperti tamu. Atau pelayannya yang menjadi pelayan pembunuh. Wajah sang pangeran berubah serius. Jing, jadi, pembunuhnya kemungkinan besar adalah seseorang yang diatur oleh keluarga Kong. Lin Mo menggelengkan kepalanya. Meskipun kemungkinan ini sangat tinggi, saat ini tidak ada bukti jelas yang membuktikan hal ini. Itu tidak 100% benar, mungkin juga pasukan lain membajak kapal pesiar itu sebelum yang lain datang. Lalu semua pelayan digantikan oleh orangnya sendiri, yang menyebabkan pembantaian ini. Karena tragedi di depan kami disebabkan oleh manusia dibuat, sang pangeran tidak lagi takut. Setelah berhenti, dia melangkah maju, berniat untuk mencari tahu. Sepanjang jalan, Lin Mo dan keduanya melihat tidak kurang dari 1000 mayat, dan kondisi kematian almarhum menjadi lebih tragis saat mereka naik ke lantai paling atas. Meskipun Lin Mo sudah menduga hasilnya, setelah memeriksa lapis demi lapis, mayat di mana-mana masih mengejutkan. Lukanya berantakan, mereka tidak boleh dipanggil oleh kelompok orang yang sama sebelum dan sesudah. Hati-hati. Lin Mo mengingatkannya, dia takut masih ada pembunuh yang tinggal di tempat kejadian dan tiba-tiba menyerang. Tentu saja, jika ini masalahnya, itu akan bagus. Lin Mo juga menghemat energi. Sang pangeran mengikuti di belakangnya dengan kapak api di tangan. Dengan senjata di tangan, ia menjadi lebih berani, dan akhirnya ia memiliki waktu luang untuk mengamati lingkungan. Mereka semua seharusnya sudah mati. Tampaknya si pembunuh bertekad untuk membungkamnya. Mereka berdua mencari sampai ke lantai paling atas, yang merupakan area penerimaan VIP. Mereka membuka kotak-kotak mewah dan tidak menemukan apapun kecuali mayat. Hei, bukankah ini salah satu dari 10 orang terkaya di Daku? Aku melihat kolom di berita belum lama ini. Pangeran menghela nafas dengan emosi dan melirik ke seluruh ruangan. Tidak ada. Setelah mengatakan itu, dia mundur dan melanjutkan pencarian di koridor yang remang-remang, mungkin karena tidak ada yang menjaga sistem tenaga. Begitu dia mengambil langkah, semua lampu tiba-tiba berkedip. Sang pangeran hendak mengeluh ketika dia merasakan ada sesuatu yang menahan pergelangan kakinya. Dia bisa merasakan kehangatan datang dari pergelangan kakinya. Dia yakin ini bukan ilusi. Tetapi semakin sang pangeran memikirkannya, dia semakin merasa ngeri. Pada saat ini, dia merasakan arus listrik yang lemah mengalir ke anggota tubuhnya, dan tiba-tiba merinding muncul di sekujur tubuhnya. Saudaraku, ketika Lin Mo berbalik ketika dia mendengar suara itu, dia melihat mata sang pangeran ketakutan, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya yang bengkok hampir menangis. Saat dia hendak menanyakan apa yang sedang terjadi, pangeran yang tidak jauh dari situ tiba-tiba meledak. "Tolong!" teriak sang pangeran dan gemetar putus asa saat kaki kanannya dicengkeram. Untungnya, dengan usahanya untuk melepaskan diri, tangan itu pun ikut terlempar. "Beri aku hadiah makanan, aku akan memotongmu sampai mati." Setelah sang pangeran melarikan diri dari tempat itu, dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung mengayunkan kapak api di tangannya ke belakang. Ketika Lin Mo menoleh, dia melihat pipi berdarah, meskipun matanya kusam, masih ada vitalitas yang samar. Orang yang hidup, Lin Mo tidak berpikir 2 kali. Dia terbang mendekati tanah dan mengambil kapak api yang hendak mengenai kepala pria itu. Pada jarak sedekat itu, mata kami saling memandang. Lin Mo mengulurkan tangan dan menyeka darah di wajah orang lain. Pada saat ini, dia juga mengenali identitas orang lain. Ding Li. Lin Mo tampak terkejut setelah mengkonfirmasi identitasnya. Menurut pertunangan sebelumnya, setelah acara perjudian perahu, kedua belah pihak akan bertarung di laut lepas. Namun melihat situasi di depan mereka, acara tersebut bahkan belum dimulai, anak buah Ding Li sudah tewas. Lin Mo mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadi Ding Li, meskipun sangat lemah, setidaknya masih berdetak. Setelah Lin Mo memeriksanya,
Dia harus menghela nafas bahwa keberuntungan orang ini benar-benar bagus. 5 lubang peluru di dadanya telah dengan sempurna menghindari bagian vital. Bahkan luka tembak di jantungnya tidak terpengaruh olehnya. Pemantik logam murni dia dibawa memblokirnya. Masalah paling serius Ding Li saat ini adalah kehilangan banyak darah, yang sudah mulai mengancam nyawanya. Setelah Lin Mo memasukkan jarum perak ke titik akupuntur utama di tubuh Ding Li, darah yang terus-menerus merembes keluar dari tubuh Ding Li benar-benar terhenti. Tentu saja, alasan mengapa Lin Mo menyelamatkannya adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi ketika dia jatuh ke tanah di kapal pesiar. Jika tidak, Lin Mo, pangeran dan kelompoknya akan menjadi kambing hitam super. Pangeran, ayo pergi dulu, jika tidak terjadi apa-apa, kita harus berada di bawah todongan senjata. Mereka berdua pergi dengan cepat sambil menghela nafas dari Lin Mo. Lin Mo membawa Ding Li ke Afei, dan segera mengeluarkan peluru dari tubuh Afei, memberinya pil hematopoietik, membalutnya, dan mengakhirinya. Setelah Lin Mo keluar dari kamar, pangeran maju untuk menenangkannya. Saudaraku, kenapa kamu memperlakukan dia seperti ini? Dia selalu ingin membayar kita kembali. Jadi dia membiarkan Zai mati di kapal pesiar. Lin Mo menoleh dan melirik ke arah Ding Li, yang masih koma. Meskipun hidupnya tidak bagus, itu berharga, tapi dia pasti masih hidup. Kami adalah satu-satunya orang yang hidup di tempat kejadian. Secara teori, kami adalah tersangka pertama. Sang pangeran tampak terkejut, ini bukan salah kami. Jika kamu berpikir seperti ini, berarti orang lain juga akan berpikiran sama. Begitu berita ini tersiar, kejahatan si pembunuh akan dibebankan pada kita. Sialan, maka kita tidak perlu menanggung kesalahannya, sia-sia, aku akan muntah. Itulah sebabnya aku ingin menyelamatkan nyawa Ding Li, sebagai satu-satunya yang selamat dari pembunuhan ini, dia adalah saksi terbaik. Dan aku juga ingin tahu apa yang terjadi di Rongli, Sang Pangeran mendengarkan, sambil menghela nafas tak berdaya. Hanya ini yang bisa dilakukan. Segera, Lin Mo dan rombongannya kembali ke dermaga Heshan lagi. Melihat hari semakin larut, Lin Mo meminta anak buah pangeran meninggalkan 2 orang untuk membawa Ding Li, sementara yang lain pergi untuk beristirahat. Dini hari, jalanan sepi, langkah kaki beberapa orang terdengar, dan satu-satunya suara yang tersisa hanyalah keluhan sang pangeran. Kami melarikan diri sendirian saat ini, dan kami tidak membuat masalah. Pangeran melirik Ding Li di belakangnya, wajahnya penuh rasa jijik, dan ketika dia berbalik, dia tiba-tiba berpura-pura menjadi Lin Li, sepi kembali. Saudaraku, kenapa kamu berhenti tiba-tiba? Lin Mo tidak menoleh ke belakang, tapi telapak tangannya berubah menjadi jari pedang untuk memperingatkan bahaya. Melihat ini, ekspresi sang pangeran berubah. Dia menurunkan langkahnya dan mundur perlahan. Adapun orang-orang di belakangnya, atas isyarat sang pangeran, mereka semua mendekat dari gang di sampingnya. Lin Mo menunggu sampai mereka bersembunyi di tempat aman sebelum berbicara. Tikus yang tertutup punya nyali untuk keluar dan mati. Musuh yang menyergap juga mengerti bahwa mereka terekspos. Tanpa basa-basi, peluru menjadi cara paling langsung untuk menjawab Lin Mo. Sekarang Lin Mo telah menemukan jejak mereka, dia secara alami telah membuat persiapan di dalam hatinya. Saat peluru keluar dari pistolnya, dia menendang pintu toko terdekat hingga terbuka. Begitu Lin Mo bersembunyi di toko, bayangan hitam bulat diproyeksikan secara akurat tidak jauh dari sana. Rumput, jarum bunga pir hujan badai, tidak peduli betapa tenang dan mantapnya Lin Mo. Dia tidak bisa tidak mengutuk saat ini. Senjata pembunuh tersembunyi semacam ini sangat langka. Tidak hanya saluran penjualannya sedikit, tetapi juga sangat mahal. Di hari sialan ini, dia benar-benar bertemu dengan 2 dari mereka. Melihat tidak ada tempat untuk mengelak, Lin Mo langsung mengeluarkan taya. Dalam sekejap, jarum beracun, yang sepadat tetesan air hujan, dan bilah pedangnya memusnahkan percikan api yang menyilaukan. Jarum beracun yang terbang itu langsung tenggelam ke dalam dinding, menunjukkan kekuatan membunuh yang kuat. Bunyi denting itu berlangsung selama 2 atau 3 detik, lalu tiba-tiba terjadi keheningan.
Dalam kegelapan di luar toko, pemimpin, yang berkerudung lengkap, melambaikan tangannya dan hendak mengambil jenazah ketika orang-orang di sebelahnya tiba-tiba mati mendadak, dan mereka jatuh satu demi satu. Perhatikan sekelilingmu, ada serangan diam-diam. Setelah pemimpin mengingatkan anak buahnya, dia segera mencabut pisau besar dari punggungnya. Ding, benturan senjata seketika menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Lin Mo melihat bahwa dia tidak bisa melakukan satu pukulan pun, jadi dia melangkah maju lagi. Yang mengejutkannya, pembunuh bertopeng di depannya sangat kuat, menghadapi gerakan pedangnya yang terus-menerus, pertahanan lawannya sempurna. Di bawah satu serangan dan satu pertahanan, percikan api beterbangan di gang gelap. Apakah kamu yang menyebabkan pembantaian di Rongli? Lin Mo bertanya sementara kedua belah pihak berhenti. Di gang yang gelap, kesunyian terasa mencekam, hanya terdengar suara nafas lembut yang melayang perlahan di udara. Setelah sekian lama, pihak lain berbicara perlahan, dengan sedikit nada bercanda dalam suaranya yang serak. Iya, lalu bagaimana? Jika tidak, lalu bagaimana? Lin Mo tahu bahwa pihak lain sedang mengulur waktu, tetapi karena kesalahannya, dia telah kehilangan kesempatan saat ini. Pada awalnya Linong memikirkan strategi menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap raja terlebih dahulu. Ia langsung mengambil pemimpin kelompok pembunuh ini. Namun yang mengejutkannya adalah kekuatan orang tersebut hampir sama dengan miliknya. Pada tahap awal setelah pertarungan, Lin Mo membunuhnya dengan jarum misterius. Semua mayat musuh telah ditemukan oleh pasukan lawan, dan kecuali pemimpin di depan mereka, semua orang telah dievakuasi. Ceroboh, Lin Mo menghela nafas diam-diam. Dia tidak bisa melarikan diri ribuan mil dengan satu serangan. Ini adalah kode etik sebenarnya dari seorang pembunuh. Dalam hal ini, yang tersisa hanyalah orang di depannya. Lin Mo berpikir seperti ini, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mulai mengembun dengan cepat. Energi pedang mengembun di telapak tangannya. Saat dia mengangkat tangannya dan melambai, energi pedang yang tak terlihat terbang dengan niat membunuh yang mengerikan. Wajah pemimpin itu berubah karena terkejut. Dia tidak menyangka anak ini akan menyembunyikan gerakan membunuh yang begitu mengerikan. Dia tidak bisa memikirkannya lagi. Dengan jentikan matanya, dia segera mengaktifkan kartu penyelamat nyawanya. Saat suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar, sesosok tubuh terbang terbalik, menggambar parabola yang indah di udara, dan jatuh dengan keras ke tanah, berguling beberapa kali sebelum berhenti. Setelah Lin Mo mendapat pelajaran dari kesalahan sebelumnya, dia secara alami tidak berani lengah saat ini. Saat lawannya terlempar, dia diikuti. Namun, itu adalah akhir dari perjalanannya. Saat Lin Mo hendak mengayunkan pedangnya, beberapa senjata tersembunyi terbang ke arahnya dan meledak tepat di depannya. Menabrak, ledakan terus-menerus terjadi, asap mengepul menyapu sekeliling, dan gang yang semula gelap kini semakin tak terlihat. Lin Mo diam-diam mengira ada yang tidak beres, lalu energi spiritual di sekujur tubuhnya mengalir deras. Angin kencang meniup asap tebal, namun tidak ada sosok di depannya. Selain genangan darah di tanah, hanya ada satu pisau patah yang tersisa. Kamu tikus? Kamu lari begitu cepat. Lin Mo menggelengkan kepalanya dan berhenti mengejar. Di satu sisi, dia khawatir pihak lain akan mengalihkan harimau itu menjauh dari gunung dan membahayakan keselamatan sang pangeran. Sebaliknya, hujan deras yang membuatnya lengah justru akan melukainya. Ia tidak menghindar sepenuhnya, namun lengan dan kaki kirinya masih terkena pukulan. Setelah dia mencabut pedang panjangnya, aura pembunuh di sekelilingnya pun menghilang. Saat dia membungkuk untuk mengambil sisa pedang patah, deru mobil yang melaju terdengar tak jauh dari situ. Bos, saudara pangeran, kita di sini. Fei jatuh dari mobil dan berlari ke depan dengan senapannya. Orang-orang ini tentu saja adalah pendukung pangeran. Kamu melindungi Ding Li, dan yang lain akan mengikutiku untuk mendukung kakak laki-laki. Meskipun sang pangeran tampak sangat tidak senang dengan Ding Li, setelah penjelasan Lin Mo, dia memahami pentingnya orang ini. Jika tidak, selama baku tembak tadi, dia sudah bergegas maju untuk bertarung bersama Lin Mo. Namun,
Sebelum pangeran dan anak buahnya mengambil beberapa langkah, suara Lin Mo datang dari gang gelap. Tidak perlu, mereka sudah melarikan diri. Ini adalah satu-satunya bukti yang ditinggalkan oleh pihak lain, simpanlah. Setelah pangeran mengambil pisau yang patah itu, dia mengamatinya sebentar tetapi tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia menyerahkannya begitu saja kepada Afei. Sungguh sampah, berat sekali, saudaraku. Siapa orang-orang ini? Beraninya mereka menyergap kita. Kelompok pembunuh keluarga Kong yang terdiri dari ribuan orang dibantai oleh mereka satu demi satu. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang tidak takut mati. Mereka adalah pembunuh yang menyebabkan tragedi Rongli. Dari konfrontasi sebelumnya, Lin Mo dapat melihat dengan jelas bahwa perlengkapan orang-orang ini hampir sama dengan jejak yang tertinggal di Rongli. Dan yang terpenting adalah hujan lebat jarum bunga pir ini adalah bukti paling sempurna.